Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Bapak dosen sekalian yang berhadir. Izinkan saya Wanti Nur Jadida, mahasiswa Maksi angkatan 2023 untuk mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dana BOS dengan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi sebagai variabel intervening. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yang kita tahu bersama bahwa Dana BOS itu merupakan salah satu program strategis pembiayaan pendidikan dasar Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2005. Dan pada tahun 2025 ini alokasi anggaran mencapai 59,2 triliun untuk 423.080 satuan pendidikan yang ada di Indonesia mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Masalah utama dalam pengelolaan dana BOS ini adalah keterlambatan laporan, ketidaksesuaian format, kesalahan pencatatan, dan gap antara regulasi dengan implementasi. Di sini pada tahun 2023 terlihat bahwa sektor pendidikan memasuki 5 besar kasus korupsi dengan jumlah 59 kasus dengan kerugian 187 miliar, di mana 54% kasus tersebut terkait penyalahgunaan BOS. KPK menemukan bahwa 27,73% sekolah tidak transparan terhadap anggaran. Kemudian 33,9% sekolah membuat laporan fiktif dan 13,39% sekolah mengakui bahwa penggunaan dana BOS itu tidak sesuai untuk peruntukannya. Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh yang memiliki perbedaan karakteristik geografis dan akses fasilitas pendukung. Masalah utama di kompetensi sumber daya manusia yaitu mayoritas pengelola BOS itu merupakan guru tanpa latar belakang akuntansi atau keuangan. Di sini akan sulit bagi seorang pengelola itu untuk memahami tentang bagaimana pengelolaan dana BOS yang baik dan benar. Dan juga sulit bagi mereka untuk membagi waktu antara mengajar dan menyusun laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas, di mana masih banyak pelaporan yang dilakukan secara manual, infrastrukturnya masih terbatas, kemudian juga literasi teknologi masih rendah di kalangan pengelola keuangan sekolah. Nah, sistem informasi akuntansi merupakan integrasi manusia, prosedur, data, software, dan infrastruktur teknologi informasi untuk mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan data keuangan dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS dengan penggunaan sistem informasi akuntansi sebagai variabel intervening di SMA Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Perumusan masalah pengelolaan dana BOS di Kabupaten Aceh Besar dan juga Kota Banda Aceh menghadapi permasalahan yang kompleks dalam kualitas laporan keuangan yang disebabkan oleh kompetensi sumber daya manusia yang terbatas, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, dan juga implementasi sistem informasi yang belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi signifikan mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, yang mengindikasikan kemungkinan adanya variabel mediasi. Nah, di sini walaupun sistem informasi akuntansi itu bisa dipandang sebagai variabel mediasi, akan tetapi penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang ini itu masih sangat terbatas, terutama dalam konteks kualitas laporan keuangan dana BOS tersebut dan juga terkhusus di Provinsi Aceh, di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Pertanyaan penelitian yang pertama, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS? Yang kedua, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS? Selanjutnya, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi? Yang keempat, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi? Yang kelima, apakah penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS?
Yang keenam, apakah penggunaan sistem informasi akuntansi dapat memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS? Yang ketujuh, apakah penggunaan sistem informasi akuntansi dapat memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS? Selanjutnya ada enggak, aku lagi rekam ini. Kenapa? Kalau mau pakai bahasa Inggris, pakai Belum, prompter belum, aja. belum kelar. Pakai prompter aja. Oh, Nah, belum, enggak masuk. Udah aku ini, udah pakai aku prompter aja. resume. Terus Jadi nanti nanti aja. Ah, jadi nih nanti dia kata-katanya muncul di sini pelan-pelan naik ke atas tau kayak orang baca berita. ah. Jadi kakak rekam terus. Tapi bisa kok baca teks kayak gini. Tapi aku susah menjelaskan itu yang perlu dibilang. Iya, kan yang ini kan gak usah lagi. Jadi Oh, kata-katanya kakak ketik dulu di bahasa ah, Inggris, nanti masukin di prompter itu. ah, Nanti prompter itu nanti langsung keluar di sini kakak tinggal baca yang di prompter. Yang ini prompter. gak usah lagi. Jadi ibaratnya kan yang di prompter tuh yang menjelaskan isi ini nih. Ya, betul. Tapi nggak bisa. Jadi nggak usah kakak baca yang di sini. Misalnya nggak usah. Ini masih bahasa Indonesia nih. Tadi nggak ada muka aku. Udah jadi tadi, nggak ada muka. Misalnya kan kalau tadi kan yang misalnya kan kalau baca bahasa Hmm. Indonesia manfaat teoritis bla 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 Nah, gitu kan. Ini enggak kakak kan yang kakak menjelaskan pakai bahasa sendiri Bu Suraka kan. ya, Ini kakak bikin yang menjelaskan pakai bahasa kakak sendiri pakai di prompt chat itu. di chat GPT misalnya kayak udah apa semuanya kakak masukin di prompter tuh Hmm. di prompter tuh keluar dia kan tinggal baca di atas nih. Oke, siap. Tapi, tapi jangan share screen prompternya. Ya, oke. Maaf tadi kalau misalnya prompter yang rekam di laptop kakak kan berarti harus pakai laptop lain di atasnya. Gimana kan? Kita banget. Oke, siap. Maci. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, di sini ada manfaat teoritis. Yang pertama itu menjelaskan hubungan prinsipal dengan agens dalam konteks dana BOS, karena di sini saya menggunakan teori agensi yang menjelaskan antara hubungan prinsipal dan agens. Kemudian yang kedua, menjelaskan pentingnya sistem informasi akuntansi sebagai mekanisme kontrol. Sedangkan untuk manfaat praktis ini bisa digunakan hasil penelitian ini bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, bagi sekolah baik SMA di Kabupaten Aceh Besar ataupun di Kota Banda Aceh dan juga bagi bendahara di setiap sekolah. Selanjutnya untuk telaah teori, di sini saya menggunakan teori agensi. Teori ini dipopulerkan oleh Jensen dan Mackling, yang menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik dana atau pemegang saham dengan agen atau pengelola dan manajer dalam kontrak pengelolaan organisasi. Selanjutnya untuk kompetensi sumber daya manusia, di sini kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini itu meliputi penguasaan teknis keuangan, keterampilan mengelola data, dan integrasi dan pertanggungjawaban yang dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman untuk menjamin transparansi pengelolaan anggaran sekolah. Dan selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi itu merupakan kumpulan alat terintegrasi yang terdiri dari hardware, software, database, dan jaringan komunikasi yang berfungsi membantu manusia dalam mengelola informasi, mulai dari pembuatan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penyebaran informasi. Selanjutnya ada kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kepatuhan pada standar akuntansi dan audit independen, sehingga menghasilkan informasi yang andal, relevan, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Yang terakhir ada sistem informasi akuntansi atau biasa kita kenal dengan SIA. Itu merupakan sistem terintegrasi yang menggabungkan sumber daya manusia, teknologi, dan prosedur kerja untuk mengolah data keuangan menjadi informasi yang akurat dan tepat waktu. SIA ini mendukung pengambilan keputusan oleh pihak internal dan eksternal serta berperan penting dalam mengoptimalkan proses akuntansi dan operasional organisasi. Selanjutnya ada perumusan hipotesis penelitian. Di sini terdapat 7 hipotesis dalam penelitian ini. Semuanya saya jelaskan
dalam bentuk pengaruh positif dan signifikan. Yang pertama itu ada kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS. Yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Yang kelima, penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS. Yang keenam, penggunaan sistem informasi akuntansi mampu memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS. Dan yang terakhir, atau hipotesis yang ketujuh, penggunaan sistem informasi akuntansi mampu memediasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dana BOS. Sedangkan kerangka teoritis atau kerangka konseptual dan penelitian ini, di sini penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, terdiri dari tiga variabel, ada variabel independen, variabel dependen, dan variabel mediasi atau mediator. Untuk variabel independennya itu ada kompetensi sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan untuk variabel dependennya itu adalah kualitas laporan keuangan dan variabel mediator atau interveningnya merupakan penggunaan sistem informasi akuntansi. Metode penelitian. Yang pertama, unit analisis populasi dan sampel. Di sini unit analisisnya itu adalah sekolah menengah atas yang mengelola dana BOS di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk populasinya itu eh, ada 75 sekolah menengah atas yang menerima dana BOS atau mengelola dana BOS di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 sekolah. Eh, Sekolah ini tuh diambil berdasarkan kriteria akreditasi A yang berjumlah 33 sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner yang terstruktur dengan skala Likert 4 poin. Dan selanjutnya untuk operasionalisasi variabel penelitian, di sini yang pertama itu ada kompetensi sumber daya manusia. Untuk indikator dari kompetensi tersebut, yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi itu indikatornya adalah digitalisasi proses kerja, pengolahan dan penyimpanan data keuangan. Kemudian ada pemanfaatan jaringan internet, integrasi sistem manajemen, perawatan, dan pemeliharaan. Sedangkan untuk kualitas laporan keuangan dana BOS, di sini indikatornya itu adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sedangkan untuk sistem informasi akuntansi di sini, untuk indikatornya ada software, hardware, sumber daya manusia, prosedur, basis data, dan teknologi jaringan komunikasi. Sedangkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini, saya menggunakan analisis data deskriptif dan analisis data statistik. Untuk analisis data deskriptif ini untuk melakukan pengukuran seperti frekuensi, nilai rata-rata, mean, modus, median, standar deviasi, dan juga varians. Sedangkan untuk analisis data statistik, saya menggunakan Smart PLS. Untuk softwarenya, di sini saya yang pertama itu model pengukuran atau outlier model. Di sini itu ada convergent validity, ada discriminant validity, dan yang terakhir ada reliabilitas atau composite reliability. Dan sedangkan untuk model struktural atau inner model, di sini saya menggunakan T statistik, R square, F square, dan variance inflation factor. Sedangkan untuk pengujian hipotesis, saya menggunakan analisis jalur, di mana saya akan melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari semua hipotesis yang telah saya gambarkan sebelumnya. Mungkin cukup sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.